baik, ibu juga baik. Nah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya Anda. Kenapa itu? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kita kesehatan dan bisa kita bersekolah di MA kelas 11 ini. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dipersilakan kepada Ketua Revi untuk berdoa. Terima kasih Revi dan anak-anak ini semua. Semoga kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ananda rapikan kursi, meja dan pakaian lalu kita bisa belajar. Nah, bismillah. Oke, Anda semuanya. Ibu ingin mencek daftar hadir Anda semua. Siapa yang hadir? Oh, yang tak hadir si Misbah. Kenapa? Dia sakit. Oke, Anda. Baru kita bisa mulai dengan kita hari ini. Jadi, apa judul materi kita hari ini Anda semua? Ya, judul materi kita tentang perilaku orang yang mensyukuri nikmat Allah. Nah, Anda, minggu yang lalu apa yang Anda lihat dalam belajar? Ya, bulan itu kan tentang iman kepada malaikat. Nah, oke Anda semua. Ibu ada pertanyaan nih Anda semua. Kenapa sih ada orang yang dia dah cukup, dah punya rumah, dah punya keluarga, bisa bersekolah, namun hatinya itu tetap mengeluh dan malahan dia fokus membandingkan dengan orang lain. Padahal dia udah Allah kasih punya nikmat kelebihan dirinya dia. Ada apa? Ada yang tahu? Nah, penyebabnya itu ialah dia itu cuma fokus dari atas sehingga dia tidak melihat ke bawah. Dia cuma melihat hanya menarik dan cantik saja, yang kaya, atau dia itu cuma fokusnya itu hanya sisi negatif saja sehingga yang positif kelebihan itu ini kayak sama diri dia. Padahal Allah telah memberi dia seperti bisa sekolah, bisa belajar, tubuh badan yang sempurna dan lengkap. Itulah penyebabnya dia gak bersyukur dan juga dia mengeluh. Nah, jadi Anda semuanya cobalah menilai diri Anda sendiri bahwa kapan ada sih nikmat Allah dalam kebaikan yang Anda rasakan di kebahagiaan. Pasti banyak. Nah, namun kita akan menegaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa yang tujuan pembelajaran? Yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang syukur. Kedua, peserta didik mampu memahami keberadaan dari tentang syukur. Ketiga, peserta didik mampu memahami contoh-contoh bersyukur. Oke, Anda, apa sih itu bersyukur? Bersyukur itu secara bahasa itu kan syakar, artinya mengakui nikmat dan mengucapkan alhamdulillah. Dan juga kita itu merasa cukup. Nah, bersyukur ini diibaratkan seperti ini ya Anda. Diibaratkan seperti ini. Kan ada pohon, terus kita siram pakai air pohon tersebut ke akarnya, kemudian kan muncul tumbuh buah seperti misalnya buah apel, kan ada apel tumbuh buahnya. Nah itu kan suatu nikmat tuh, karena mendapatkan buah apel tersebut. Nah jadi sama seperti ini bersyukur. Kalau kita mendapatkan sesuatu nikmat seperti contohnya yaitu sholat. Nah Allah kan memberikan nikmat iman. Nah kan merasa tenang tuh, ada rasa nikmat kebahagiaan hati, merasa tenang. Nah itu wajib disyukuri Anda. Atau misalkan kita makan. Nah pas kita makan, nah kan dapat makanan yang enak itu. Nah kan nikmatnya itu terasa pada makanan rasa enak itu. Itu bersyukur juga dengan Anda semua. Oke Anda. Nah jadi ada pun contoh bersyukur. Nah ini yang pertamanya, syukur hati. Bersihkan aja. Nah, syukur hati menyadari nikmat dari Allah. Nah, pertama itu merasa tenang
tidak iri dengan melihat orang lain. Nah, yang ketiga, menerima keadaan diri dengan lapang dada. Yang keempat, mengingat nikmat ikhlas sendiri atau diuji. Nah, misalnya kayak gini, Anda kan mengingat misalnya diuji karena misalnya nilainya rendah dari sudah dapat nilai 60. Jadi Anda semua, Anda itu harus tetap jangan merasa puas, tetap usaha. Nah, usahakan nilai tinggi ya Anda. Nah, pas Anda dapat nilai tinggi itu, terus Anda jadikan nikmat yang lain. Misalnya, Anda adalah pernah nilai tinggi 100 nilainya. Nah, ingat nilai yang lain itu. Nah, kenapa itu? Nilai lain itu biar Anda latih tengah dan tidak cepat putus asa, tetap belajar lagi, jangan merasa diri aku senang, aku tidak bagus, aku tidak pandai, tidak bisa. Nah, jauhi pikiran seperti itu. Kita akan menangkan belajar sungguh-sungguh. Dan belajar sungguh-sungguh itu masuk nikmat yang dimanfaatkan. Itu masuk syukur Anda menangkan nikmat yang baik. Atau sedang ini misalkan ayah Anda masuk ke rumah sakit, dan nikmat yang lainnya Anda bisa bersyukur seperti Anda masih bisa Allah kasih sehat. Nah, bisa Anda gunakan nikmat itu untuk membantu ayah Anda yang sakit itu dengan memberikan obat biar hati orang tua ayah Anda itu sehat. Itulah contohnya. Nah, syukur ini itu ada mengucapkan alhamdulillah. Misalnya kita bisa tidur, bisa makan, bisa bermain, bisa tidur, bisa istirahat, tubuhnya senang, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Dan juga Anda sholat itu juga Anda syukuri itu zikir, sholat, Anda lakukan, usahakan melakukan kebaikan yang bermanfaat ya Anda. Itu masuk syukur, berawat diri, terus digunakan nikmat itu terus diri yang benar-benar dari orang yang lebih bersih. Nah, kan yang lain lakukan sebuah video yang mana di videonya tolong perhatikan layar depannya. Dalam video ini apa yang Anda lihat? Ya, bapaknya itu dia orang miskin, tetapi masih sedekah. Atau dia walaupun sedang diuji oleh Allah, itu tetap baik, tetap mandiri, tetap dan juga itu terharu ya kalau dilihat. Nah, jadi Anda ketika lihat video ini, bersyukur itu yang mana? Gunakan yang itu berkebaikan seperti ini ya. Kebaikan itu sedikit kebaikan sedekah itu masuk nikmat harus digunakan untuk masuk bersyukur. Atau juga walaupun diuji oleh Allah, hati kita tetap menerima itu masuk bersyukur. Dan juga itu terharu menerima terharu berbeda dari orang lain. Ada kasih waktu bapak ini saat ini, tetapi syukur juga dengan juga alhamdulillah. Iya. Oke ya, itulah videonya. Jadi kita lanjut. Nih, terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 17. Nah, ini ayatnya. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fa'buduhum inna Allaha
lalu. Allah memberikan rezeki seperti ini, dia bisa tidur, terus juga Anda bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa rezeki dari Allah, dari Allah. Atau Anda bisa sholat itu karena iman itu Allah berikan ketenangan hati, ada rasa iman-imannya. Oke Anda, ini mufradatnya yang Anda. Yang keempat, oke lanjut ya Anda. Penjelasannya ini perintah untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Nah, jadi Allah memerintahkan itu ya Anda. Lanjut lagi. Hadis tadi ya Anda. Coba Anda menyimak, bacakan. Inna asyarakat nasi ta'ala ashkuru linnas. Inna dia sesungguhnya kalau bersyukur orang dari Allah Ta'ala. Subhanallah ashkuru bersyukurlah nasi manusia bahwa hadis riwayat ini ya namanya hadis bersyukur. Sesungguhnya manusia yang paling banyak bersyukur kepada Allah yang suci dan maha adalah mereka yang paling banyak bersyukur berterima kasih kepada manusia. Nah, ketika orang dapat kebaikan dengan sesama, misalnya si Dara membantu Putri, lalu Putri mengucapkan terima kasih kepada Dara, itu termasuk syukur dengan Anda. Atau bukan itu pada Dara saja, tetapi berterima kasih kepada Allah juga karena melalui perantaranya Allah telah mengizinkannya. Oke Anda, ini mufradatnya bersyukur nih. Asyukara yang paling bersyukur, asyukara yang paling bersyukur di antara mereka. Oke lanjut. Nikmat bersyukur, apa saja yang Anda rasakan nikmat bersyukur? Nikmat hati jadi tenang, tidak ada sifat sombong, tidak ada kepada Allah, hati lapang, hati puas, merasa tentram, menjauhi stres, mendapat pahala kita. Terus kalau kita bersyukur karena Allah, maka akan jauh dari siksa neraka. Kalau kita kufur ya, maka Allah beri neraka. Itu ancaman orang yang tidak bersyukur. Bahkan sih kalau orang tidak menikmati, maka benar Anda menikmati penjara, Anda senang. Apakah Anda sudah paham? Sudah. Maka mengerti? Nah, oke, aku akan membagikan kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini untuk menjadi katakan dirinya. Anda kerjakan ya. Nah, KTP-nya itu ada isi mufradat dalam surat Al-Ankabut ayat 29 ayat 12. Nah, Anda hidupkan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Anda jawab ya, baru dikumpulkan. Ya, bagus kan Anda? Nah, oke, kemudian bisa, oke Anda semuanya. Anda akan menjawabnya, silakan kumpul. Nah, oke Anda, ini KTP-nya untuk jadikan tadi, Anda akan mengerjainnya. Jadi kita sama-sama ya. Jadi apa yang dimaksud bersyukur? Bersyukur itu dengan keimanan. Kedua sedekah satu dari kita bersyukur. Quran surat Al-Ankabut ayat berapa Anda? Ayat 16. Yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Karena ada karena bahwa agar damai kita. Terus juga alasannya karena pasti kita inginnya jiwa kita itu nggak stres kan, tidak selalu menaiki atas selalu lihat di bawahnya. Selanjutnya ada seseorang yang selalu menyatakan diri yang kalau ada rasa kurang. Mengapa ya rasa kurang? Ya mungkin dia harus dari saja, harus menaik saja bahwa tidak fokus, atau dia tidak mengenal diri kelebihannya, atau meninggal dengan kelebihan dirinya. Jadi segala hal yang saya lakukan yang dilakukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Anda. Nah, sebentar tidak nikmat hari ini yang Anda rasakan. Nikmat bisa bersekolah, anggota tubuh lengkap. Yang ketiga kira-kira apa? Ya bisa melakukan kebaikan, berfungsi dengan baik seperti masuk dalam belajar. Oke. Cara Anda bersyukur gimana? Mengucapkan ucapan alhamdulillah, terus melihat orang lain
tidak ada yang kamu senang, ada kelaparan atau di lainnya. Jadi ada kan di sini, apa ada syukur itu mengucapkan alhamdulillah. Musibah itu juga, misalkan dalam musibah kita bersyukur juga ya ada. Ingat nikmat yang lain yang Allah berikan. Ada orang ini keluar rumah misalnya dari sini, sedangkan kita alhamdulillah kita saja. Itulah ya. Oke, ada. Itulah ya. Jadi ibu akan mengetes evaluasi. Nah, soalnya ini berupa objektif. Sejauh mana pengalaman Anda? Buka ya. Nih. Mari kita mulai pertanyaannya.